Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Berjumpa kembali di dalam podcast Mutiara hari ini. Sahabat bertumbuh dalam saat teduh yang seperti biasa hadir membawa keresahan dan persoalan di dalam hidup. Kita angkat untuk menjadi renungan yang kiranya membangkitkan kekuatan iman. Dan bagaimana kabar Bapak Ibu Saudara di kesempatan kali ini? Kami selalu berharap saudara dalam keadaan sehat, senantiasa dilimpahkan segala berkat dan kebaikan oleh Tuhan kita Yesus Kristus dimanapun saudara berada. Dan di dalam podcast Mutiara hari ini di kesempatan kali ini kita memasuki episode yang ke-315 yang kali ini akan mengangkat judul Teladan Hidup Para Artis. Nah, firman Tuhan terambil dari 1 Petrus pasalnya yang kedua ayat yang ke-21 yang berkata, sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu, dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, saat ini kami mau merenungkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Tolong kami, berikan kami hikmat dan pengertian, supaya kami boleh memahami apa yang menjadi maksud dan kehendak-Mu, melalui kebenaran firman-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus ya. Suka atau tidak suka, kita harus menerima kenyataan bahwa yang namanya artis itu memiliki privilege ya. Mereka bisa dikatakan sebagai idola sekaligus influencer. Apapun yang mereka sampaikan di sosial media maupun di media televisi tentu akan memberikan banyak pengaruh kepada para fans atau pengikutnya. Jadi artis-artis idola kita kadangkala akan memberikan dampak bagi kita ialah kita berusaha untuk memiliki style yang sama seperti dia. Kita mengagumi dia, kita menyukai dia. Banyak kali kita juga akan mengikuti selera fashionnya dan gestur atau gaya dia berbicara. Itu sampai taraf yang ekstrim ya. Kita mengidolakan artis-artis dan mengagumi talentanya. Tidak hanya sampai di situ, bahkan kisah hidupnya, kesehariannya. Begitu menarik perhatian kita. Zaman sekarang orang bisa memfollow artis baik di sosial media, Instagram, TikTok, dan lain sebagainya. Apakah artis-artis ini memiliki teladan hidup, saudaraku? Yang patut kita contoh. Kadangkala orang berpikir bahwa seorang artis itu karena dia terkenal, dia punya tuntutan secara moral dia harus menjadi contoh. Tapi pada faktanya betulkah seperti itu? Adakah artis-artis hari ini yang menjadi teladan bagi saudara? Artis rohani kah? Artis Kristen kah? Beberapa gereja-gereja lokal, gereja-gereja besar biasa akan mengundang setiap bulan artis Kristen yang memiliki karya untuk bersaksi di gerejanya. Tapi apakah benar kehidupan para artis itu sekali lagi bisa menjadi teladan bagi kita? Walaupun faktanya secara kasat mata mereka ternama, mereka terkenal. Kenapa mereka diundang ke gereja? Ya, hikmatnya ialah supaya menarik lebih banyak jemaat, khususnya mereka yang mengidolakan artis ini, untuk datang berbondong-bondong ke gereja dan menyaksikan kesaksiannya. Tapi apakah betul kehidupan seorang artis itu patut kita teladani? Faktanya artis ya manusia biasa layaknya kita. Bahkan kehidupan artis bisa dibilang lebih dekat dengan hal-hal yang bisa menggoda iman mereka sendiri. Beberapa artis yang pernah saya lihat bersaksi di gereja, bahkan beberapa di antaranya pernah bersaksi di gereja kami,
Saya mendapati hari ini artis itu pun sudah meninggalkan Yesus. Sudah tidak setia dengan Yesus. Sehingga saya mulai bertanya-tanya, patutkah kita mengidolakan atau mengikuti teladan dari artis-artis ini? Dulu dia setia ikut Tuhan, sekarang dia sudah tidak ikut Tuhan lagi. Berarti, kalau suatu saat kelak aku sudah merasa jenuh dengan kekristenan, aku bisa saja meninggalkannya. Karena artis ini yang kemarin semangat ikut Tuhan, sekarang sudah tidak ikut Tuhan lagi. Nah, apakah kita bisa seperti itu? Pola atau cara berpikir kita? Tentu itu hal yang salah ya saudara ya. Kenapa saya bilang artis is being artis? Artis tidak ada tuntutan secara moral dia harus jadi baik sebenarnya. Tidak ada tuntutan secara moral dia harus menjadi seorang rohaniwan. Karena artis adalah artis saja. Dia fokus kepada karyanya, dia fokus kepada apapun yang ia lakukan. Entah itu di seni peran, entah itu di dunia acting, dunia apalah fotografi dan lain sebagainya. Saya nggak tahu, yang pasti tidak ada tuntutan bahwa mereka itu harus menjadi rohaniwan yang patut kita tiru. Beberapa contoh, saya tidak ingin menyebut nama ya. Di era saya waktu baru bertobat dan lahir baru ya, kasih mula-mula, saya ada mengenal seorang artis. Ya saya sebut aja nih, artis Cindo ya. Dia begitu cinta Yesus pada masa itu. Jadi dia adalah seorang aktor, pemain sinetron. Kemudian akhirnya dia mulai merambah ke segmen lagu-lagu rohani. Dia menelurkan atau mengeluarkan beberapa album-album lagu rohani. Tapi setelah lama waktu berlalu, ya seperti yang saudara ketahui di dunia keartisan itu, roda itu berputar, pemain-pemain lawas, aktor-aktor atau artis-artis lama yang tidak berinovasi, yang tidak mengikuti zaman akan tergerus dan digantikan sama yang baru. Dan aktor ini, penyanyi lagu rohani ini yang sudah punya beberapa album rohani, beberapa sering diantaranya saya putar waktu itu di radio. Akhirnya dia, karena sudah tidak mendapatkan exposure lagi, perhatian lagi, netizen sudah mulai melupakan dia. Akhirnya dia membuat satu hal yang kontroversi. Saya tidak bilang juga dia membuat sebenarnya, mungkin karena keadaan kepepet ya. Dia akhirnya menikah dengan seorang wanita yang tidak seiman dan akhirnya dia pindah keyakinan. Dia tidak lagi mengikuti Kristus. Padahal waktu itu saya ingat loh, luar biasa puji-pujian yang dia naikkan, lagu-lagu rohani itu sangat memberkati. Banyak seringkali orang request untuk diputar karena sangat menguatkan, sangat memberikan kelegaan gitu ya bagi para pendengarnya. Tapi ternyata karena keadaan dia tidak bisa mempertahankan imannya. Karena sekali lagi, artis is being artis adalah seorang manusia biasa. Tidak bisa lantas ia menjadi teladan di situ. Tidak cuma sampai di sini, ada lagi satu artis ya yang menjadi Kristen. Kemudian setelah itu dia menjadi artis rohani yang sering keliling dari satu gereja ke gereja lain bersaksi, baik itu kesaksian pujian maupun kesaksian seperti khotbah ya di mimbar-mimbar Kristen. Wah, dia menyampaikan firman lain sebagainya. Kemudian terdengar kabar bahkan dia juga sempat menjadi pendeta, menjadi pastor juga ya, seorang wanita ini. Tapi beberapa waktu kemarin, kurang lebih setahun terakhir, saya mendengar kabar lagi-lagi karena tuntutan kehidupan artis ya, kemewahan, pengakuan, kebutuhan, akhirnya tiba-tiba saya mendengar ia meninggalkan Yesus lagi nih. Kembali dalam kehidupan drama artis-artis yang suka diliput oleh media-media gosip ya. Itulah akhirnya sekarang. Dia sudah tidak lagi bersaksi, tetapi dia justru sibuk dengan konten-kontennya yang ya sudahlah.
Bagaimana? Apa yang mau dituntut juga? Saya tidak ingin menuntut apapun, walaupun kenyataannya dia sempat menjadi pendeta atau menjadi pastor, akhirnya banting setir juga. Karena sekali lagi, hari ini orang membutuhkan viral exposure, ya, supaya tetap dibilang artis yang tetap di dalam pantauan netizen seperti itu ya. Tetap mendapatkan perhatian. Hari-hari ini apa sih yang orang pengen selain diperhatiin gitu ya. Tidak semudah itu menjadi hamba Tuhan. Tidak semudah itu menjadi pendeta. Yang murni itu sulit. Hari ini pastor-pastor yang backgroundnya pengusaha, yang bertobat kemudian tiba-tiba menjadi pastor setelah mengikuti pendidikan jalur online, setelah dapat S1, S2, Magister Teologia, kemudian mulai melayani, pemasukan kurang nih. Ya sudah, kita tutup aja gerejanya. Ya seperti itulah gereja hari ini. Kalau nggak cuannya tutup, nggak ada yang murni melayani pekerjaan Tuhan. Awalnya murni ada, tapi lama-kelamaan juga akhirnya tiba-tiba menjadi hamba mamon juga. Serba salah, saudaraku, menjadi hamba Tuhan pastor itu. Dalam masa kejayaan, ketika mereka mulai diberkati, bisa beli mobil, bisa beli setelan mahal, bisa jalan-jalan ke luar negeri, mulai terjadi berubah setia hatinya. Tergoda oleh jemaat, terjadi perselingkuhan, atau melakukan pelecehan seksual, nggak jauh dari itulah pastor-pastor yang mengikuti yang namanya kemakmuran. Hati-hati makanya. Sulit mencari hamba-hamba Tuhan yang murni hari ini. Kecuali mereka yang, ya saya akui, mereka yang sudah melakukan kaul hidup miskin di hadapan Tuhan demi berita Injil. Ya saya harus katakan seharusnya ya pastor seperti itu. Kalau pastor sambil tampil perlente, flamboyan, layaknya artis yang dipuja-puji, hati-hati. Itu akan jadi jerat, itu akan jadi batu sandungan ke depannya. Ada beberapa pastor muda juga yang nggak sanggup dengan tuntutan di dalam batinnya sendiri, karena papanya adalah seorang pastor besar se-Indonesia. Jadi karena tuntutan di dalam benaknya bahwa aku nggak pengen ada di bawah-bawah bayang-bayang papaku, ketenaran papaku. Tapi tetap nggak bisa. Saya mau katakan tidak semua orang itu terpanggil untuk menjadi pastor atau hamba Tuhan. Banyak yang dipanggil atau sedikit bahkan yang dipilih oleh Tuhan. Saudara tidak bisa merekomendasikan diri saudara sendiri. Ada harga-harga, ada penderitaan yang dilalui oleh seorang hamba-hamba Tuhan sampai titik dia mungkin menjadi pastor besar. Itu pasti ada cerita-cerita juga di balik semua itu ya. Pastor-pastor yang sudah sepuh, yang sudah tua-tua itu. Mereka pahlawan iman di zamannya. Dan ketika tongkat estafet itu diwariskan kepada anaknya, yang kalau orang bilang sekarang itu penunjukan khusus atau apa namanya itu, politik dinasti seperti itu. Kita nggak bisa menutup mata. Kenyataannya gereja-gereja seperti itu. Sekarang politik dinasti tidak dipilih lewat pemilu, tetapi ditunjuk langsung oleh bapaknya menjadi suksesor, menjadi penggantinya. Tapi apakah mereka punya kualitas seperti bapaknya? Belum tentu. Banyak di antara mereka yang masih mentah. Banyak di antara mereka yang tidak melalui proses atau penderitaan seperti bapaknya. Yang bapaknya aja hari ini ada yang bikin kontroversi dan selalu minta maaf. Bikin kontroversi, ucapannya nggak bisa dijaga, minta maaf. Sulit seperti itu ya. Ketika hamba Tuhan sudah punya nama, lalu mulai punya keterkaitan dengan dunia politik, sudah tidak lagi murni. Sulit menjadi hamba Tuhan yang murni itu, saudaraku. Menjadi teladan itu tidak lain dan tidak bukan hanya Yesus. Ketika orang berbondong-bondong berkumpul, banyak orang berkumpul ingin mengangkat Yesus menjadi raja, pemimpin bangsa Israel. Dia mengundurkan diri dan menjauh dari mereka. Karena panggilannya bukan untuk menjadi raja. Hati-hati pendeta-pendeta, hamba-hamba Tuhan. Ketika kau sudah punya nama besar, punya jemaat besar, engkau akan didekati oleh politisi-politisi. Dan di situ kemurnian hatimu akan diuji. Apakah engkau tertarik dengan kekuasaan di dunia ini? Kalau kau mendukung salah satu calon ya dalam pilkada, bahkan pilpres, kalau saudara diiming-imingi, nanti aku akan bantu kamu bangun gereja cabang sekian, bantu kamu ini dan lain sebagainya. Diiming-imingi, hati-hati saya bilang. Lebih baik
Kalau boleh gereja tuh jauh-jauh aja dari ya kehidupan politik yang praktis seperti itulah. Kalau boleh ya, biarlah gereja tetap murni di dalam misinya, di dalam pelayanannya untuk mengabarkan berita Injil. Fokusnya ialah menumbuh kembangkan murid-murid Kristus menjadi anak-anak Tuhan yang dewasa di dalam Tuhan. Berhikmat, berpengertian, dan berkelakuan yang baik. Biar orang mengenal Yesus dengan baik. Sehingga tidak ada lagi yang meninggalkan Kristus demi alasan apapun juga. Sekali lagi, artis tidak bisa menjadi teladan bagi kita. Bahkan pastor sekalipun juga. Mereka cuma manusia biasa. Saat saudara mengidolakan mereka, saudara akan tersandung. Saya punya seorang artis rohani idola. Ya, saya tidak ingin sebut namanya, tetapi kalau saya sebutkan kriterianya, saudara akan tahu. Dia terkenal sebagai seorang penggubah lagu ya, pencipta lagu yang sangat tenar. Dia juga seorang penyanyi dengan suara yang merdu. Di era tahun 90-an awal itu adalah masa hitsnya sampai ke tahun 2000-an awal. Itu masa jayanya ya artis ini. Saya bahkan ketika jadi WL atau singer ya, jadi worship leader atau singer, saya suka meniru cara dia bernyanyi. Saudara tahu ya. Karena ini orang penyanyi melankolis. Saya ketika ikut KKR dia sampai nangis dengar khotbahnya. Begitu luar biasa dia menggambarkan kasih Bapa. Tetapi 10 tahun terakhir saya dapat kabar kalau beliau ini idola saya ini, tapi saya nggak sampai mengidolakan juga ya. Saya ini tipikal orang yang mengidolakan gitu aja. Nggak pernah ada satu artis pun yang saya sukai sampai mau rela datang konsernya itu nggak pernah, saudaraku. Jadi saya mengidolakan orang itu mengagumi yang baik-baiknya aja, intinya seperti itulah. Tidak membenarkan kalau ada yang salah ya. Dan 10 tahun terakhir ini saya mendengar kabar, wah ternyata dia cerai sama istrinya dan nikah lagi sama seorang wanita yang lebih muda. Ya. Dan walaupun terjadi pemulihan di tengah-tengah keluarganya dengan mantan istrinya, tetapi tetap secara pelayanannya yang begitu memberikan pengaruh bagi hidup saya. Bagi saya tidak seharusnya dia cerai dan nikah lagi. Karena bagi saya dalam pandangan saya dia adalah seorang imam. Dia pemimpin pujian. Dia seorang imam layaknya Imam Lewi, bahkan mungkin saja imam kepala seperti itulah. Yang bisa berkhotbah mengajarkan firman Tuhan. Tapi ternyata dia juga kalah dalam kehidupan soal ini ya, soal rumah tangga. Ya. Kalau orang biasa sih saya maklumi, kalau artis kawin cerai saya bisa maklumin. Kalau dia bagi saya nggak seharusnya. Makanya seorang guru itu memang harus dituntut lebih. Saudara yang mengajarkan firman Tuhan, bukankah Yesus itu memang membenci perceraian? Ya, dia katakan kalau ada yang bercerai kecuali oleh zina. Ya, kecuali oleh zina dia katakan. Padahal kalau kita telusuri secara hukum Taurat Musa, orang yang berzina itu harus dilempari dengan batu sampai mati. Dengan kata lain, saudara boleh kawin lagi kalau pasanganmu sudah meninggal. Kalau masih hidup, sudah nggak boleh kawin. Seharusnya seperti itu sih. Tetapi hari ini segala sesuatu yang berkenaan dengan hak asasi manusia, yang berkenaan dengan KDRT, ya silakan cerai dikatakan. Silakan kawin lagi. Ya, love yourself, love wins. Buat dirimu bahagia. Ya, tapi sekali lagi, kalau saya lebih memilih untuk mengikuti kebenaran firman Tuhan saja. Jadi orang bisa cerai itu juga karena proses awalnya juga salah. Salah dia dalam memilih pasangannya. Iya. Jadi apa yang terjadi output itu biasanya inputnya juga memang sudah salah. Makanya Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya tidak juga mau menyalahkan saudara yang dulunya hidup di dalam dosa, kemudian juga memilih pasangan yang tidak takut Tuhan, sehingga akhirnya outputnya apa? Rusak. Kerusakan rumah tangga, kekacauan, karena sudah berbeda jauh ya, tidak ada pemersatu ya, ini Kristus itu tidak ada di tengah-tengah keluarga. Nah, saya juga tidak mau menyalahkan juga sih ya, kalau orang-orang yang akhirnya bercerai berpisah karena di awal mereka sudah tidak memilih itu dengan mengikutkan Kristus di dalam proses pemilihan pasangan hidupnya. Makanya saya mau mendidik anak saya atau
Saya juga dulu pernah menjadi youth pastor ya, mengajarkan anak-anak muda sering khotbah di depan anak-anak youth ya, bahwa kalian sungguh-sungguh memilih pasangan itu. Ya, harus melibatkan Tuhan istilahnya, karena Tuhan rindu. Ya. Bahkan Alkitab katakan ada banyak contoh di mana di dalam memilih pasangan tuh harusnya memang melibatkan Tuhan. Seperti itu, Tuhan yang turut bekerja seperti itu ya saudara ya. Sehingga kalau Tuhan yang memilih, maka ini seseorang yang tepat bagimu. Kalau engkau tidak bisa memilih, paling tidak engkau berdoa, Tuhan, aku mau nikah nih. Tuhan tolong supaya aku bisa bertemu dengan orang yang memang pilihanmu. Dan nanti dalam prosesnya saya percaya ketika engkau berkata atau berdoa seperti itu dan melibatkan Tuhan, nanti kalau memang itu bukan pasanganmu, akan dibuat complicated, akan dibuat sulit bersatu. Saya pernah beberapa kali pacaran gagal. Dan karena kita masih muda, nggak ngerti, kita galau. Waduh, kenapa Tuhan? Kenapa Tuhan aku putus dengan si A, dengan si B? Kenapa kisah cinta aku nggak mulus? Pas umur 30-an tahun, akhirnya saya menikah. Dengan, ya notabene adik rohani saya sendiri di dalam gereja, di dalam pelayanan. Tetapi ketika waktu berlalu, saya bisa memahami bahwa oh ini memang betul jawaban doa saya. Tuhan memilih yang memang terbaik, yang memang sudah pas gitu ya. Melengkapi kita itu lebih tepatnya. Ya. Jadi saudaraku, saya tidak lagi sakit hati dengan yang dulu putus. Bahkan dalam pikiran saya, kalau saya tetap nikah dengan dia, kayaknya bakal kacau rumah tangga saya. Saya membayangkan ini karakternya dulu seperti ini. Lalu saya bandingkan dengan istri saya, kayaknya memang yang paling pas itu memang istri saya. Memang paling pas itu memang pilihan Tuhan. Sekalipun ya tidak ada rumah tangga yang mulus, saya katakan kalau saya dengan istri bisa bertengkar. Bahkan pertengkaran kita pun ya seperti umumnya pernikahan orang-orang lain yang tidak semanis yang saudara bayangkan. Sekalipun saya tahu firman, saya pernah juga teriak sama istri saya juga pernah teriak sama saya. Tapi pada endingnya, kalau Kristus yang mempersatukan, kita nggak ngerasa damai sejahtera. Ya saudara ya, kalau bertengkar lama, akhirnya kita berbaikan, berdamai, saling memaafkan. Nah seperti itulah, ketika ada Kristus di tengah-tengah kehidupan kita, di tengah-tengah rumah tangga kita. Maka Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, teladan kita harusnya bukan artis. Karena artis ini cerai, oh boleh aku cerai. Karena artis rohani ini yang tadinya penyanyi lagu rohani boleh cerai kawin lagi. Oh boleh, berarti karena dia pun orang yang begitu luar biasa. Dia aja seperti ini, berarti aku boleh dong. Aku kan orang biasa aja. Oh jangan. Standar atau patokan kita adalah Kristus. Ia telah meninggalkan teladan bagimu. Pengampunan, kasih setia Tuhan. Ya, tapi sekali lagi, tidak semua orang punya pengetahuan ini bisa dituntut dengan yang seperti ini. Saya paham kok, tidak semua orang yang mampu. Tetapi berbahagialah saudara yang mampu. Dengan kata lain, saudara yang rela untuk menyangkal diri, memikul salib demi untuk menghidupi firman ini. Kau memilih perkataan Kristus. Aku percaya bahwa saudara yang lebih memilih mengikuti apa kata Tuhan. Ya, saudara adalah orang yang memilih Tuhan membangun kehidupan, membangun tonggak-tonggak di dalam kehidupan pribadimu. Melibatkan Tuhan, penyertaan Tuhan itu seperti Abraham yang dituntun keluar dari Ur Kasdim. Dia ikut kemana Tuhan melangkah. Itulah kerinduan saya juga. Ya saudara ya, banyak orang yang melangkah dengan standar-standar kehidupan di dunia ini. Ya, patokan-patokannya ialah ya menjadi kaya, tentunya biasa ya. Orang berlomba-lomba untuk menjadi kaya. Ya, saya juga pengen jadi kaya, tetapi saya mau mengikuti Kristus dulu. Apa yang dia mau. Ya, apapun yang saya lakukan, libatkan Tuhan. Supaya saya jangan diberkati dan saya hatinya menjauh dari Tuhan. Jangan seperti itu. Banyak orang yang diberkati bukan, tapi akhirnya berkat itu justru menjadi jerat dalam hidupnya. Orang kaya, tetapi tidak bisa mendidik anaknya dengan benar. Waktunya habis buat bekerja.
Tidak ada kasih dan perhatian. Dia pikir dia bisa memberikan perhatian itu dengan uang. Tapi suatu saat kelak, ketika anaknya sudah SMP, SMA, kuliah, dia mulai sadar bahwa anaknya ini hidup dengan jomplang. Kurang perhatian, kurang kasih sayang dari papa mamanya. Ternyata uang itu tidak bisa memberikan sentuhanmu, perhatianmu, kasih sayangmu. Walaupun engkau sibuk melayani. Saya tidak heran kalau beberapa anak itu, anak pendeta akhirnya terlibat dalam narkoba. Ternyata papa mamanya sibuk pelayanan, anaknya tidak pernah mendapatkan kasih dan perhatian. Saya nggak heran kalau ada orang tua yang melayani luar biasa, sampai ke desa-desa pedalaman ternyata anaknya free sex, hubungan bebas dengan pacarnya, karena tidak mendapatkan kasih sayang dari papa mamanya. Nah, inilah, ya saudaraku ya, orang boleh bilang di luar sana, pelayanan adalah sebuah kehormatan. Tunggu dulu. Jangan kehormatan-kehormatan habis waktumu di gereja. Orang di rumahmu gak diperhatiin. Anak istrimu gak diperhatiin. Gak dapat kasih sayang. Gak pernah engkau memberikan sentuhan. Ya, kasih sayang itu tidak cuma nasihat, didikan. Anak itu ketika golden age terutama ya, umur-umur atau usia emasnya itu, dia butuh juga sentuhan dari orang tuanya, dari papa mamanya. Pelukan, pengakuan, ciuman, ya, belayan. Suatu saat kelak, apa yang tidak ia dapatkan dari orang tuanya, itu akan dia cari dari luar, dari dunia ini. Makanya tidak heran banyak yang punya daddy issue, sekalipun orang tuanya lengkap. Karena papa mamanya masih hidup seperti ya generasi-generasi jadul ya. Ya boomer, baby boomer bahkan ya, yang gengsi untuk memberikan pelukan atau ciuman atau pengakuan bagi anaknya. Ya, saya juga ada sedikit banyak dididik generasi baby boomer ya, jadi saya juga agak dingin dengan orang-orang tua itu, saya nggak begitu bisa lah. Jadi saya agak kaku, tapi saya bersyukur istri saya memberikan pengaruh yang baik seperti itu. Karena dia dengan keluarganya juga mesra. Ya, saya tidak bisa salahkan juga orang tua saya. Karena tentunya setiap generasi itu dididik, diajar seperti generasi apa yang ia lihat dari generasi sebelumnya. Itu yang ia terapkan juga. Ya. Tapi biarlah kita belajar dari kebenaran firman Tuhan. Biarlah itu yang menjadi teladan dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati kebenaran firman-Nya. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih karena Kau sudah mengajar dan mendidik kami. Dan saat ini Tuhan, kami mau hidup berjalan dalam kebenaran firman-Mu. Engkau adalah teladan sejati dalam hidup kami. Engkau yang tidak egois dan sudah datang ke dunia ini menyerahkan nyawa-Mu untuk menebus dosa umat manusia, untuk menjadi korban penebusan, dan setiap orang yang percaya akan diselamatkan. Kami percaya Bapa, kami juga diajarkan untuk menjadi orang-orang yang tidak egois dalam hidup ini. Kami memberikan contoh atau teladan yang baik Tuhan. Jauhkan kami dari sifat arogan dalam kehidupan kami berjemaat, bermasyarakat. Berikan kami hati yang selalu pengen untuk mengalah Tuhan. Merendahkan hati selalu. Ajar kami Bapa, tolong kami, karena kami ini bebal keras. Dan banyak kali kami ini penuh dengan keangkuhan. Terima kasih Bapa, biarlah firman-Mu melembutkan hati setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saudara sudah mendengarkan kebenaran firman yang kiranya boleh menjadi dasar dan kekuatan di dalam setiap kehidupan saudara. Sampai bertemu lagi di podcast Renungan Firman Mutiara hari ini yang berikutnya. Kasih karunia menyertai saudara sekalian. Shalom.